Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari Khotbah Pendeta Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyapa saudara dimanapun saudara berada. Apa kabarnya saudara? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita dimanapun saudara berada. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang hidupnya telah dipulihkan Tuhan. Dan dia telah menerima jamahan Tuhan dan kini dia semakin mencintai Yesus dengan sepenuh hatinya. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Shalom, puji Tuhan buat saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini saya ingin berbagi kesaksian hidup saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Paul Manengke, saya berasal dari Manado yang terletak di Sulawesi Utara. Saya ingin berbagi cerita pengalaman hidup saya ketika saya masih jauh dari Tuhan, ketika kehidupan saya yang dulunya tidak baik dan akhirnya Tuhan pulihkan hidup saya dan kehidupan saya berubah menjadi baik, saudara. Saya dilahirkan dari kehidupan keluarga yang kurang baik. Kehidupan keluarga orang tua saya yang dulunya sempat broken home. Ibu saya sebelum menikah dengan ayah saya sudah pernah menikah juga, saudara. Dan saya bertumbuh di kehidupan keluarga yang pada waktu itu saya tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua saya. Saya memiliki kakak-kakak saya juga yang pada waktu itu saya lihat kakak-kakak saya juga kehidupan mereka juga demikian. Kehidupan mereka yang akhirnya keluar dari rumah dan hidup rusak, hidup hancur di luar. Dan akhirnya berjalannya waktu saya bertumbuh besar. Kelas 6 SD saya sudah mengenal namanya rokok. Dan saya sudah memakai rokok dari kelas 6 SD. Ketika saya beranjak SMP, saya sudah mengenal namanya obat-obatan terlarang dan kehidupan saya tidak baik lagi. Bahkan saya sudah menjadi pecandu pada waktu itu. Dan kelas 3 SMP saya sudah menggunakan narkoba yang jenis sabu-sabu, saudara. Dan pada waktu itu berjalannya waktu, kehidupan saya jadi tidak baik, kehidupan saya semakin lebih jauh dari Tuhan. Saya bertumbuh di lingkungan yang membuat saya mengenal namanya kejahatan. Karena lingkungan kehidupan saya pada waktu itu dari saya masih kecil, kehidupan lingkungan saya yang kehidupannya hari-hari dengan minuman keras, pesta pora, mabuk-mabukan. Bahkan saya hidup di lingkungan yang kriminalitas dan saya akhirnya terpengaruh dengan keadaan. Saya terpengaruh dengan orang-orang yang membawa saya untuk jadi lebih jahat lagi, saudara. Sehingga ketika SMA saya sudah masuk keluar penjara dengan beberapa kasus yang berbeda-beda. Dan berjalannya waktu, saya pada waktu itu tidak tinggal lagi di rumah karena kehidupan saya pada waktu itu hidup di luar rumah, melakukan kejahatan. Hidup saya berurusan dengan polisi, masuk keluar penjara. Dan tahun 2013 saya mengambil keputusan untuk saya meninggalkan kota Manado ketika saya keluar dari penjara. Dan saya pergi ke Jakarta, ke Batam dan beberapa kota yang berbeda. Dan berjalannya waktu bukan ketika saya keluar dari Manado kehidupan saya lebih baik lagi, tapi kehidupan saya lebih rusak lagi, saudara. Kehidupan saya lebih hancur lagi. Bahkan kehidupan saya semakin lagi untuk mau melakukan dosa-dosa tersebut. Ketika saya di Jakarta, ketika saya pergi ke Batam, saya sempat
kerja di dunia malam, menjadi pengedar narkoba. Di Jakarta saya menjual perempuan-perempuan di dunia malam, memperkerjakan perempuan-perempuan di dunia malam. Karena saya juga pada waktu itu kerja di dunia malam. Saya sempat kerja di kapal, saudara. Dan saya akhirnya merasakan kebaikan Tuhan ketika tahun 2016 Tuhan memulihkan hidup saya, saudara. Tahun 2016 ketika saya mengalami namanya overdosis yang kedua kali, akhirnya Tuhan berbicara. Ketika saya berada di rumah sakit pada waktu itu, saya mendengar suara Tuhan, yaitu Tuhan berbicara di telinga saya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selagi Tuhan masih dekat. Dan ketika saya sadar pada waktu itu, akhirnya saya bertanya-tanya, apa maksud dari suara itu ketika saya pada waktu itu sedang berada di rumah sakit. Dan puji Tuhan, beberapa hari kemudian saya bertemu dengan salah satu hamba Tuhan yang bernama Pendeta Michael Bonello, dan akhirnya saya ikut dengan dia. Dan ketika saya bertemu dengan dia, dia mengajak saya untuk saya tinggal dengan dia. Dia katakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan ketika saya mau hidup saya dipulihkan oleh Tuhan pada waktu itu, hidup saya untuk lebih baik lagi, saya akhirnya meninggalkan pekerjaan saya di dunia malam, meninggalkan seorang perempuan yang pada waktu itu saya sayangi, saya cintai, demi saya untuk mau mengikut Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya tahun 2016 saya dibawa oleh Pendeta Michael Bonello ke Sekolah Alkitab Palembang, dan akhirnya saya meresponi panggilan Tuhan. Dan saya bersyukur, saudara, ini berkati oleh Tuhan, bahwa ketika di Sekolah Alkitab Palembang saya belajar firman Tuhan dan saya dipulihkan oleh Tuhan, akhirnya sampai saat ini tahun 2020 saya dapat menjadi hamba Tuhan. Saya bisa melayani Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya, saudara. Dan saya mau katakan pada saat ini buat kalian yang ada di luar sana, buat saudara-saudara yang saat ini mungkin bertanya-tanya dalam kehidupan kalian, bahwa kalian itu orang yang jahat, bahwa kalian orang berdosa, bahwa Tuhan tidak mengasihi kalian. Saya mau katakan, kalau Tuhan sanggup memulihkan hidup saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan juga mengasihi semua manusia, semua orang. Dan saya mau katakan, saya yang dulunya perokok, pemabuk, pecandu narkoba, bahkan pemakai narkoba, melakukan kejahatan, melakukan kasus-kasus yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan saya dulunya hidup di luar Tuhan, melakukan pencurian, sempat juga merugikan nyawa orang lain. Bahkan saya juga sempat hidup di dalam kehidupan persinahan, kalau bisa dibilang kumpul kebo. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan datang bukan mencari orang benar, tetapi Tuhan datang mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Dan ada salah satu ayat di Alkitab yang sangat memberkati kehidupan saya, yaitu barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar, maka itu relakanlah hatimu dan bertobat. Dan saya mau katakan saat ini, Tuhan mengasihi kita semua. Tidak ada kata terlambat untuk kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup mengubahkan hidup saya. Saya percaya juga, saudara-saudara, Tuhan sanggup mengubahkan hidup kalian. Intinya, tetap menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi kita semua. Tetap semangat, terus mengandalkan Tuhan, dan saya percaya bahwa kehidupan kita tetap terus akan mengalami kasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan, dan bersyukur Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sungguh kesaksian yang luar biasa, saudara, yang kita dengarkan dari saudara kita yang telah mengalami perubahan, pertobatan, pemulihan yang dia terima dari kasih Tuhan yang telah menyelamatkan dia, yang telah
mengangkat dia yang dulunya pernah melakukan kesalahan-kesalahan, berbuat kejahatan, tetapi ketika Tuhan telah menjamah hatinya, dia buka hati dan dia terima Yesus, dia terima kasih Yesus dalam hidupnya, dan dia dipulihkan melalui lawatan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin saudara. Dan seperti yang kita tahu dalam Lukas 11 ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika kita mau membuka hati kita, kita mau menerima Yesus itu, kita mencari kasih Tuhan yang luar biasa, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita kasih itu saudara. Ketika kita datang sujud menyembahnya, ketika kita datang dengan sepenuh hati, dan kita benar-benar ingin menerima Yesus, datanglah kepada Yesus saudara. Tuhan tidak pernah memandang dirimu. Tuhan itu melihat isi hatimu. Ketika kamu yang benar rindu akan lawatan Tuhan, rindu ingin menerima Tuhan, datanglah kepadanya. Tidak perlu khawatir, jangan sungkan saudara, meskipun saudara punya latar belakang atau background yang tidak baik, tetapi Tuhan tetap menerima saudara. Tuhan akan pulihkan kehidupan saudara dan mengangkat derajat saudara menjadi lebih luar biasa lagi, menjadi seorang pemenang. Bahkan Tuhan akan memakai saudara lebih luar biasa lagi untuk memberitakan Injil kasih karunia-Nya. Amin saudara. Baiklah saudara, marilah dimanapun kita berada yang telah mendengarkan kesaksian pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memakai saudara lebih luar biasa lagi, dan tetap percaya, imani terus firman Tuhan itu, pegang teguh firman Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga dimanapun kita melangkah, Tuhan akan selalu senantiasa bersama dengan kita. Kita akan merasakan sukacita penuh itu. Dan marilah kita sebagai alatnya Tuhan, sebagai perpanjangan Tuhan, kita membagikan Injil kasih damai sejahtera kepada setiap saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat merasakan kasih-Nya yang begitu mesra, kasih-Nya yang begitu damai, dan mereka juga mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Amin saudara. Baiklah, sekian kesaksian pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari Khotbah Pendeta Channel mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.